Mari kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur malam hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami malam hari ini, kuasailah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan renungkan boleh kami memahami, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca dari Roma pasal 8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat buat kita sekalian. Malam hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 9 sampai 11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin memiliki barang yang bagus, barang yang berkualitas. Karena walaupun harganya mahal, tapi nyaman dipakai dan tahan lama. Orang tahu kualitas sebuah sepatu itu dari mereknya. Sepatu yang bagus itu mereknya pasti Adidas. Atau handphone yang bagus itu mereknya pasti Samsung, Apple, Oppo, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengenal atau kita bisa tahu sesuatu itu bagus, berkualitas itu karena dari mereknya. Begitupun dengan buah. Kita tahu itu pohon mangga jika ada buahnya, atau kita tahu memang itu mangga karena rasanya. Meskipun sudah jadi rujak, kita bisa bedakan mana mangga, mana nanas, mana jamur, dan lain-lain. Dari rasa kita bisa tahu, kita bisa membedakan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan atau kita bisa tahu mana orang Kristen dan mana yang bukan? Apakah kita harus meminta atau melihat KTP-nya supaya kita tahu bahwa agamanya Kristen? Atau biasanya kita juga tahu dia itu Kristen karena dia memakai aksesoris salib dalam kalungnya ataupun anting-antingnya. Atau juga kita bisa melihat di rumahnya dipasang salib di atas pintu masuk. Ataupun kita bisa melihat bahwa orang ini Kristen karena ia rajin ke gereja, rajin beribadah. Tetapi di zaman saat ini, di masa pandemi, tidak ada yang ibadah ke gereja karena gerejanya ditutup. Bagaimana kita bisa tahu orang itu rajin ke gereja? Karena gereja saja tutup. Jemaat Tuhan, apakah itu saja ciri-ciri orang Kristen? Nah, kita patut bersyukur pada Tuhan atas karya keselamatan yang sudah dibuat untuk kita, bahkan untuk dunia. Tuhan Yesus telah mati karena dosa kita.
ia bangkit dan ia naik ke surga. Dan Roh Kudus telah dicurahkan untuk kita. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penasehat, sebagai pengajar, dan juga sebagai penuntun. Untuk itu, sebagai orang Kristen, jangan terlalu percaya diri karena sudah menjadi Kristen, karena sudah merasa sudah diselamatkan, sehingga kelakuannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus dalam bacaan kita malam hari ini menjelaskan tentang hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Hidup dalam roh sangat kontras dengan hidup dalam daging. Hidup dalam roh berarti roh Kristus atau roh Allah tinggal dalam diri kita. Ciri-ciri orang hidup dalam roh seperti ini. Orang yang suka membawa damai, orang suka mengalah, orang suka mencari solusi, suka memaafkan, tidak mendendam, suka menyelesaikan masalah. Sementara orang yang hidup dalam daging, ia suka iri hati, ia suka nyinyir, suka berantem, suka perpecahan, suka membesar-besarkan masalah yang kecil, mendendam, memfitnah orang, menyimpan kepahitan dalam hati. Sangat kontras ya Bapak Ibu. Nah, dalam ayat 6, keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman Kristen adalah berhasil mengalahkan kedagingan. Imanmulah yang menyelamatkanmu. Iman seseorang tumbuh dalam proses yang sangat panjang. Tidak serta-merta ia mempunyai iman. Untuk itu sebagai orang tua, mari kita mendidik anak-anak kita untuk setia pada Tuhan. Ajarkanlah selalu buah-buah roh, sehingga ketika berhadapan dengan masalah, mereka tahu harus berbuat apa. Roh itu menuntun, tidak merusak. Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Kepribadian itu tidak bisa diubah. Kebiasaan itulah yang harus kita ubah. Jika sudah pernah jatuh dalam got, janganlah main dekat-dekat got. Nanti bisa jatuh dalam got dan juga bau got. Dan yang disalahkan adalah gotnya. Jika kita ingin merubah kebiasaan buruk kita, serahkanlah dan percayakanlah pada Tuhan. Roh Tuhan sanggup melepaskan keinginan kedagingan kita. Jika dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita bertemu orang yang tidak kita sukai atau tidak cocok dengan kita, maka timbullah kekesalan dalam hati kita. Siapakah yang harus berubah di sini? Orang yang tidak kita sukai atau diri kita sendiri? Tentu saja diri kita yang harus kita ubah. Kita harus membiasakan diri untuk memaafkan orang lain, membiasakan diri untuk tidak mendendam, membiasakan diri untuk menyelesaikan masalah. Disitulah akan muncul damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunjukkan karakter orang Kristen yang setia dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak setia, yang membuang keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.